Hai semua, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang motivasi kepada karyawan. Halo semuanya, nama saya Reza Akbar Raja Hussein Yusuf Mahendra. Kalian bisa manggil saya Akbar. Pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai hal spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu untuk bertingkah laku dalam mencapai sebuah tujuan. Gibson berpendapat bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Adapun Robbins, ia pun berpendapat bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individu. Ya, dan itulah rangkaian yang disebut pengertian motivasi. Halo semua, aku Seviana Prastiarini. Kalian bisa panggil aku Sevia. Selanjutnya, kita akan membahas teori motivasi. Teori motivasi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori isi dan teori proses. Di dalam teori isi, ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan, yang kedua, teori X dan Y, yang ketiga, teori 3 motif sosial, yang keempat, teori 2 faktor, dan yang kelima, teori IRG. Teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow berpendapat bahwa pada tiap seseorang mempunyai 5 kebutuhan, yakni kebutuhan fisiologis yang berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kepuasan seksual, dan kebutuhan fisik yang lainnya. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan. Keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan emosi, dan juga kepastian bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Lalu ada kebutuhan sosial. Kasih sayang yang menjadi bagian dari kelompoknya, diterima oleh teman-teman dan persahabatan. Dan yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Faktor harga diri internal seperti penghargaan diri, otonomi, dan pencapaian prestasi, dan faktor harga diri eksternal seperti harga diri status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu capai. Teori X dan Y. Douglas mengemukakan dua pandangan nyata mengenai manusia. Yang pertama adalah negatif yang disebut teori X, dan yang kedua adalah positif yang disebut teori Y. Menurut teori X, 4 asumsi yang harus dimiliki oleh manajer adalah: pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Lalu yang kedua, karyawan tidak menyukai pekerjaan, maka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila memungkinkan. Yang kelima, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan yang menunjukkan sedikit ambisi. Sedangkan 4 asumsi positif menurut teori Y adalah: karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima, bahkan mencari, dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Teori 3 motif sosial. Teori kebutuhan McClellan dikembangkan oleh David McClellan dan rekan-rekannya yang berfokus pada 1. Kebutuhan pencapaian, yakni dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. 2. Kebutuhan kekuatan. Kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 3. Kebutuhan hubungan. Keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Teori 2 faktor. Teori yang dikembangkan oleh Herzberg yang dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu
motivasional, dan faktor higien atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang dimaksud dengan teori motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor higien atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar dari seseorang. Teori ERG oleh Clayton Alderfer. Seperti namanya, teori ini memiliki 3 hierarki yang diawali oleh huruf I, R, dan G. Yang pertama, existence, yaitu kebutuhan akan pemberian persyaratan keberadaan material dasar. Relatedness, hasrat yang dimiliki untuk memelihara hubungan antar pribadi. Yang ketiga, growth, hasrat kebutuhan intrinsik untuk perkembangan pribadi. Nah, itu tadi adalah beberapa teori yang termasuk ke dalam teori motivasi isi. Selanjutnya, ada teori motivasi proses. Yang pertama adalah teori harapan. Teori yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat adalah hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Teori harapan ini didasarkan atas harapan, nilai, dan pertautan. Yang kedua, teori keadilan. Menurut teori ini, bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Komponen utama dari teori ini adalah input, hasil, orang bandingan. Teori penentuan tujuan. Teori ini memiliki aturan dasar, yaitu penetapan dari tujuan-tujuan secara sadar. Locke menunjukkan bahwa tujuan yang cukup sulit ternyata menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang lebih mudah. Tujuan khusus cukup sulit untuk menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi. Itulah beberapa teori-teori motivasi karyawan. Faktor-faktor motivasi karyawan. Faktor-faktor motivasi karyawan itu punya 2 faktor. 1, faktor internal, dan 2, faktor eksternal. Faktor internal itu punya 5, yaitu harapan, harga diri dan prestasi, kepuasan kerja, kebutuhan, dan persepsi individu mengenai diri sendiri. Harapan itu merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harga diri dan prestasi itu mendorong atau mengarahkan individu untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat. Kepuasan kerja, yaitu suatu dorongan efektif yang muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku. Kebutuhan, manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih potensinya secara total. Persepsi individu mengenai diri sendiri. Seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal punya 4 bagian. 1, jenis dan sifat pekerjaan. 2, kelompok kerja di mana individu bergabung. 3, situasi lingkungan pada umumnya. 4, sistem imbalan yang diterima. Jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan itu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kelompok kerja di mana individu bergabung. Kelompok kerja atau organisasi, tempat di mana individu bergabung dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku tertentu. Situasi lingkungan pada umumnya, setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dengan lingkungannya. Sistem imbalan yang diterima. Imbalan itu merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku. Ya, dan itulah bagian dari faktor-faktor motivasi karyawan. Hai semua, saya Sania Maura Fitriani, biasa dipanggil Sania.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan motivasi pada karyawan. Bagaimana sih cara dan upaya agar kinerja karyawan itu menjadi hebat? Cara dan upaya agar kinerja karyawan menjadi hebat yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan. Karena dengan mencintai pekerjaan, karyawan akan menjadi termotivasi dan tertantang untuk melakukan yang lebih baik. Ada 5 faktor atau kunci motivasi kerja pada karyawan yang meliputi kepuasan, penghargaan, pengakuan, inspirasi, dan kompensasi. Yang pertama, membangun kepuasan. Motivasi kerja berhubungan erat dengan tingkat kepuasan diri karyawan. Hal ini dapat menciptakan adanya lingkungan kerja yang menyenangkan dan juga hubungan kerja akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, melalui apresiasi. Manajer yang cerdas dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan memberikan perhatian secara personal dan juga memberikan beberapa penghargaan kepada karyawan. Hal ini dapat menyebabkan motivasi tingkat tinggi para karyawan yang akan didapatkan melalui hasil yang alami. Yang ketiga, melalui pengakuan. Pengakuan merupakan hadiah emosional untuk kerja karyawan, seperti mengakui keunggulan karyawan, memberikan penghargaan atas keberhasilan karyawan dalam mencapai target penjualan, bahkan penghargaan untuk kehadiran dan kedisiplinan karyawan. Hal ini sangat efektif dalam upaya memotivasi karyawan. Yang keempat yaitu melalui inspirasi. Inspirasi ini meliputi misi perusahaan serta maksud dan tujuannya. Dengan memiliki misi yang jelas, orang yang bergabung dalam sebuah perusahaan akan tahu perusahaan tersebut akan pergi kemana, sehingga dengan misi tersebut akan membuat para karyawan menjadi bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah melalui kompensasi. Kompensasi ini bisa dalam bentuk kenaikan gaji, pemberian bonus kinerja, komisi, bagi hasil, dan pembagian hadiah lain seperti mobil, motor, liburan, atau barang-barang lainnya yang dapat digunakan sebagai hadiah. Apapun metode yang dipilih, manajer harus memiliki sistem yang baik untuk membangun motivasi kerja karyawan. Itulah cara-cara untuk meningkatkan motivasi kepada karyawan. Halo semua, nama saya Ramadan Dian Muhammad Dahlan, biasa dipanggil Rama. Kegunaan motivasi karyawan. Peran motivasi tidak dapat dianggap remeh. Dalam suatu perusahaan, motivasi adalah proses sederhana yang membutuhkan pemahaman tentang pikiran dan perilaku manusia. 1. Kemampuan untuk cepat, tanggap, dan beraksi. Ini bisa dilakukan dengan membangun kemauan karyawan untuk bekerja. Motivasi akan membantu perusahaan dalam mengamankan pemanfaatan sumber daya sebaik mungkin. 2. Meningkatkan tingkat efisiensi karyawan. Untuk mendapat yang terbaik dari kinerja karyawan, kesenjangan antara kemampuan dan kemauan harus diisi sehingga membantu dalam meningkatkan tingkat kinerja bawahan. Ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas, mengurangi biaya operasi, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. 3. Mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan suatu perusahaan hanya dapat dicapai ketika faktor-faktor berikut terjadi. Pertama, ada pemanfaatan sumber daya sebaik mungkin, ada lingkungan kerja yang kooperatif, karyawan diarahkan pada tujuan dan mereka bertindak secara sengaja. 4. Membangun hubungan yang bersahabat. Ini akan membantu dalam memberikan perhatian yang lancar dan sehat di mana kepentingan individu akan dikendalikan dengan kepentingan organisasi. Manfaat besarnya adalah maksimalisasi laba melalui peningkatan produktivitas. Bagaimana cara seorang karyawan mengatasi turunnya omset saat pandemi? 1. Jasa pesan antar ke pelanggan. Di dalam pandemi seperti ini, pelanggan akan sulit untuk keluar rumah dikarenakan takut tertular virus COVID-19. Jadi, sebagai alternatif kita bisa menyediakan jasa kurir yang mengantar pesanan ke pelanggan. 2. Mulai bermitra dengan jasa aplikasi online untuk memudahkan pembeli. Bermitra dengan aplikasi online dapat menjadi peluang supaya produk kita lebih mudah diketahui oleh pelanggan yang menggunakan aplikasi online ini. Yang 3. Pengemasan menerapkan protokol kesehatan. Pengemasan juga penting dikarenakan pelanggan dapat percaya kepada kita dari pengemasan yang menerapkan protokol kesehatan, sehingga pelanggan dapat menceritakan kualitas kita dalam pengemasan kepada kerabat terdekat yang menimbulkan penambahan peminat ke dalam produk kita. 4. Semua karyawan diusahakan mencari peluang untuk produknya
tepat pada sasaran. Karyawan juga harus pintar dalam membaca peluang untuk bisa memikirkan inovasi yang dapat memaksimalkan produk kita laku di pasaran. 5. Menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Di saat pandemi seperti ini, orang-orang lebih banyak waktu luang yang sering dihabiskan di media sosial. Jika kita dapat memanfaatkan hal ini, itu bisa menambah peluang kita dalam menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you on the next video.